I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang kurikulum Merdeka dan kurikulum 1947, yang mana materinya akan coba dijelaskan oleh Saudari Amel. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan apa itu kurikulum Merdeka dan kurikulum 1947. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Dalam proses pembelajaran, guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat pembelajaran sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Di dalam kurikulum ini terdapat proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajaran Pancasila, kemudian dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek ini tidak bertujuan untuk mencapai target pencapaian pembelajaran tertentu sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Inti dari kurikulum Merdeka ini adalah merdeka belajar. Hal ini dikonsep agar siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Misalnya, jika 2 anak dalam satu keluarga memiliki minat yang berbeda, maka tolak ukur yang dipakai untuk menilai tidak sama. Kemudian anak juga bisa dipaksakan mempelajari suatu hal yang tidak disukai, sehingga akan dipaksakan mempelajari suatu hal yang tidak disukai, sehingga akan memberikan otonomi dan kemerdekaan bagi siswa dan sekolah. Penerapan kurikulum Merdeka terbuka untuk seluruh satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, pendidikan khusus dan kesetaraan. Selain itu, satuan pendidikan menentukan pilihan berdasarkan angket kesiapan implementasi kurikulum Merdeka yang mengukur kesiapan guru, tenaga kependidikan, dan satuan pendidikan dalam pengembangan kurikulum. Adapun kelebihan dan kekurangan kurikulum Merdeka adalah kelebihannya sederhana tapi lebih fokus. Sederhana tapi lebih fokus ini pada materi yang esensial dan mengembangkan kompetensi murid. Hal ini bisa dilihat dari penyampaian bahan ajar yang tidak terburu-buru namun mendalam dan bermakna. Yang kedua, lebih merdeka. Lebih merdeka yang dimaksud adalah lebih merdeka dalam hal pembelajaran. Murid dibebaskan untuk memilih mata pelajaran yang sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Yang ketiga, lebih interaktif. Kurikulum Merdeka juga mengenalkan berbagai metode pembelajaran yang dapat dipilih oleh guru sesuai dengan kapasitas muridnya. Salah satunya melalui pembelajaran berbasis proyek. Metode ini memberikan kesempatan kepada murid untuk mengeksplorasi isu-isu yang berkaitan dengan mata pelajaran, seperti masalah lingkungan, kesehatan, dan lain-lain. Adapun kekurangannya itu kurang matang dalam persiapannya, sistem pengajaran yang belum terencana dengan rinci, kurangnya kapasitas SDM. Selanjutnya saya akan menjelaskan kurikulum 1947. Kurikulum 1947 merupakan kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan. Lebih tepatnya 2 tahun setelah merdeka, dengan menggunakan istilah dalam bahasa Belanda Leerplan, yang berarti rencana pelajaran. Pendidikan pada masa-masa awal kemerdekaan berada di bawah kendali Suryadiningrat yang menjabat sebagai Menteri Pengajaran dan menyusun kurikulum 1947. Kurikulum 1947 di Indonesia pada saat itu masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Kurikulum 1947 yang berjalan saat itu dikenal dengan sebutan Rencana Pelajaran 1947 dan yang baru dilaksanakan di sekolah-sekolah pada tahun 1950. Asas pendidikannya ditetapkan oleh Pancasila. Adapun kelemahan dan kelebihan kurikulum 1947, yaitu kelemahannya dalam mengajar mengarah pada pola pengajaran penjajahan karena masih dalam masa penjajahan kolonial Belanda dan Jepang.
Orientasi yang terdapat kurikulum 1947 lebih kepada ranah afektif dan belum mengarah pada ranah kognitif dan psikomotorik. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Adapun kelebihannya itu mencerminkan kesadaran sebagai bangsa yang berdaulat dan mendudukan pendidikan sebagai faktor penting dalam memperkokoh berdirinya negara Indonesia melalui persatuan dan kesatuan untuk mengusir penjajah. Memiliki fungsi strategis yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia melalui pendidikan. Disusun dengan landasan filosofi masyarakat Indonesia sebagai suatu sistem yang dapat menentukan arah hidup serta menjabarkan nilai-nilai apa yang paling dihargai dalam hidup berbangsa dan bernegara. Gimana saudara Yamel? Saya ada satu pertanyaan. Itu apa yang menarik dari kurikulum Merdeka bagi pendapat Anda? Baiklah, menurut saya kurikulum Merdeka memiliki keunggulan yaitu lebih sederhana, artinya fokus pada materi esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru dan menyenangkan. Saya akan menanyakan apa pengaruh kurikulum Merdeka terhadap kegiatan pembelajaran. Pengaruh kurikulum Merdeka terhadap kegiatan pembelajaran. Bagi saya dampak kurikulum Merdeka itu seperti dampak positif yang dirasakan oleh siswa, diantaranya itu perubahan pada pembelajaran siswa, terutama dalam kurikulum Merdeka siswa diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan minat belajarnya, karena siswa mempunyai kriteria yang berbeda-beda, maka dia dapat menginspirasikan daya minatnya masing-masing. Hal ini juga bertujuan untuk membentuk siswa dengan jiwa kompetensi dan karakter yang baik dalam pembentukan, termasuk juga dalam pembentukan karakternya yang dibilang masih dominan dalam karakter siswa. Ya, sekian. Baik, cuman sekian penjelasan kami tentang kurikulum Merdeka dan kurikulum 1947. Lebih kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.